Perkenalkan, nama saya Margareta Sridini, NIM 1910416839, kelas A1, jurusan Manajemen, mata kuliah Manajemen Operasi, dosen pembimbing Adi Mursalin SEMM. Ringkasan tentang masalah metode peramalan dalam produksi. Peramalan adalah proses untuk memperkirakan berapa kebutuhan di masa mendatang yang meliputi kebutuhan dalam ukuran kualitas, kuantitas, waktu, dan lokasi yang dibutuhkan dalam rangka memenuhi permintaan barang ataupun jasa. Metode peramalan. Metode peramalan dalam perencanaan produksi. Peramalan dapat dibagi berdasarkan jangka waktu sejalan dengan kegunaannya. Selain itu, peramalan dapat dikategorikan dengan cara lain, yaitu yang pertama berdasarkan pendapat subjek orang-orang di lapangan penjualan dan pemasaran. Yang kedua berdasarkan indeks aktivitas usaha. Yang ketiga berdasarkan rata-rata dan penjualan yang lalu. Yang keempat berdasarkan analisis statistik data penjualan yang lalu. Dan yang kelima berdasarkan kombinasi jenis peramalan, yaitu ada peramalan permintaan, yaitu peramalan tingkat permintaan produk-produk yang diharapkan akan terrealisasikan untuk jangka waktu tertentu pada masa yang akan datang. Faktor yang mempengaruhi permintaan pada produk pada suatu perusahaan merupakan resultan dari berbagai faktor yang saling berinteraksi dalam pasar. Faktor-faktor tersebut hampir selalu merupakan kekuatan yang berbeda di luar kendali perusahaan. Berbagai faktor tersebut antara lain yang pertama siklus bisnis, siklus hidup produk. Beberapa faktor lain yang mempengaruhi permintaan adalah reaksi balik dari pesaing, perilaku konsumen yang berusaha, dan usaha-usaha yang dilakukan sendiri oleh perusahaan seperti peningkatan kualitas pelayanan, anggaran periklanan, dan kebijakan pembayaran secara kredit. Karakteristik peramalan yang baik mempunyai beberapa kriteria yang penting, antara lain akurasi, biaya, dan kemudahan. Sifat hasil peramalan. Dalam membuat peramalan atau menerapkan hasil suatu peramalan terdapat beberapa hal yang harus dipertimbangkan, yaitu yang pertama peramalan pasti mengandung kesalahan. Yang kedua, peramalan seharusnya memberikan informasi tentang beberapa ukuran kesalahan. Yang ketiga, peramalan jangka pendek lebih akurat dibandingkan peramalan jangka panjang. Metode peramalan secara umum diklasifikasikan menjadi dua macam, yaitu yang pertama peramalan yang bersifat subjektif, yaitu peramalan yang lebih menekankan pada keputusan hasil diskusi, pendapat pribadi seseorang, dan intuisi meskipun kelihatannya kurang ilmiah tetapi dapat memberikan hasil yang baik. Peramalan ini akan diwakili oleh metode Delphi dan metode pasar. Metode Delphi merupakan cara sistematik untuk mendapatkan keputusan bersama dari suatu kelompok yang terdiri dari para ahli dan berasal dari disiplin yang berbeda. Yang kedua, metode penelitian pasar. Metode ini mengumpulkan dan menganalisis fakta secara otomatis pada bidang yang berhubungan dengan pemasaran. Yang kedua, peramalan objektif merupakan prosedur peramalan yang mengikuti aturan-aturan matematis dan statistik dalam menunjukkan hubungan antara permintaan dengan satu atau lebih variabel yang mempengaruhinya. Peramalan objektif terdiri atas dua metode, yaitu metode intrinsik dan metode ekstrinsik. Metode intrinsik, yaitu metode ini membuat peramalan hanya berdasarkan proyeksi permintaan historis tanpa mempertimbangkan faktor-faktor eksternal yang mungkin mempengaruhi besarnya permintaan. Yang kedua, metode ekstrinsik. Metode ini mempertimbangkan faktor eksternal yang mungkin dapat mempengaruhi besarnya permintaan di masa yang akan datang dalam metode peramalannya. Pendekatan peramalan dengan mempertimbangkan bahwa penggunaan metode statistik yang dilakukan pada data yang lalu adalah cara yang realistis untuk melakukan peramalan permintaan yang akan datang. Ada 4 langkah. Yang pertama, membuat plot permintaan terhadap waktu. Yang kedua, menentukan teknik yang digunakan. Yang ketiga, mengevaluasi error yang diharapkan. Dan yang keempat, mengambil keputusan untuk menggunakan teknik yang dipertimbangkan atau berusaha mendapatkan yang lebih baik. Cukup sekian ringkasan yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih.